Halo, kembali bersama kami tim Asdos Biofar. Siapa nih yang belum kenal kami? Eits, jika ada yang belum kenal, jangan khawatir. Yuk kita kenal lagi dalam video ini. Sekarang kami para Asdos mengajak adik-adik semua untuk review kembali tentang kompartemen 1 dan kompartemen 2. Apa sih bedanya? Masih ingat tidak? Yaps, seperti yang adik-adik lihat di video, ini adalah model kompartemen 1 dan model kompartemen 2. Jika kompartemen 1, kita asumsikan obat masuk dan keluar tubuh dengan cepat, terdistribusi dengan cepat dan homogen. Contohnya intravena bolus. Pada fase ini terdapat fase eliminasi, sehingga saat adik-adik nanti mengerjakan data dengan kompartemen 1, data yang digunakan untuk mencari persamaan farmakokinetika adalah 3 data terakhir. Sehingga nanti adik-adik bisa plotkan dan mencari datanya. Kemudian, jika kompartemen 2, diasumsikan obat masuk ke dalam tubuh akan mengalami 2 fase, yaitu fase distribusi dan eliminasi, karena terdapat 2 kompartemen sentral dan perifer. Nah, pada saat adik-adik mengerjakan data kompartemen 2, akan muncullah 2 fase, sehingga persamaannya ada 2 fase, yaitu ada fase distribusi dan fase eliminasi. Untuk lebih memahaminya, mari adik-adik lihat perbedaan penyelesaian data kompartemen 1 dan data kompartemen 2 pada video berikut ini. Oke, sekarang tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai aja cara menyelesaikan tahapan praktikum data kompartemen 1 bersama dengan parameternya. Jadi yang seperti adik-adik lihat di sini, di mana ini ada contoh model kompartemen 1, jadi gini bentuknya, dan ini contoh datanya. Oke, gimana sih cara dapetin model kompartemen 1 ini? Yuk kita mulai tahapannya. Jadi, pertama, kita harus input dulu datanya, kita masukkan dulu di Excel, ada waktu dan konsentrasi. Plasma, oke, kemudian 2 data ini kita blok, kemudian kita insert, kita klik insert, scatter, kemudian cari yang smooth line. Kemudian udah dapat tampilan seperti ini. Kita klik kanan, cari yang format axis. Kita centang yang ini, kita close dan tara, sudah jadi dan sudah kelihatan ya ini model kompartemen berapa. Jadi ini adalah model kompartemen 1. Oke, ini model kompartemen 1, kita taruh di sini dulu. Dan untuk menyelesaikan parameter-parameter di model kompartemen 1 ini, kita harus mencari dulu data eliminasi. Data eliminasi ini kita bisa peroleh 3 titik terbawah. Yang ini yang udah aku blok warna kuning. Tahapannya sama seperti tadi, kita klik insert, scatter, cari yang smooth line, kemudian klik kanan untuk mencari persamaan di eliminasi ini, cari yang add red line, klik eksponensial, kita centang yang displaynya, dan sudah kelihatan ini adalah persamaan dari eliminasinya. Untuk memudahkan, kita bisa tulis di sini eliminasi. Mungkin adik-adik juga bisa untuk memberikan warna ya, biar kita bisa tahu, oh ternyata yang kuning ini, yang kita blok ini dapatnya kurva yang ini. Oke, setelah kita sudah dapat model kompartemen 1 dan eliminasinya,
kita akan cari penyelesaian AUC-nya dulu. Untuk rumus AUC, seperti yang kalian lihat di video, sudah tertera ini adalah rumus AUC-nya. Jadi, kita tinggal masukkan datanya, konsentrasi pertama ditambah dengan konsentrasi yang kedua, dibagi 2 dikalikan dengan waktu kedua dikurang dengan waktu yang pertama. Oke, dapat segini. Untuk AUC-nya, wah, di sini ada tulisan value ya. Jangan khawatir, untuk mencari data AUC yang terbawah, cara nyarinya yaitu sama dengan ini data yang terakhir, C yang di sini, dibagi dengan KE. Lah, KE-nya dapat dari mana, Kak? KE-nya dapat dari persamaan eliminasinya ini. Jadi, 0,189. Kita enter, dapat deh. Dan kita bisa tulis di sini 0,189. Oke, kemudian next kita bakal cari untuk KUC totalnya. Rumusnya adalah sum. Kita tinggal blok dari atas AUC-nya sampai AUC yang terakhir. Kita enter. Dapat deh segini. Kemudian kita bisa nih tinggal masukin AUC totalnya di sini. Kemudian untuk penyelesaian parameternya, KE-nya sudah kita ketahui dari eliminasi ini. Dari setengahnya kita bisa menggunakan dua pilihan rumus, yang 0,693 atau kita bisa pakai yang ln 2. Jadi untuk lebih cepatnya kita pakai ln 2 aja. Tinggal dibagi sama KE yang sudah kita ketahui ini. Kemudian kita enter, dapat hasilnya segini. Kemudian untuk clearance ini rumusnya itu dosis dibagi dengan AUC. Dosisnya seperti yang adik-adik lihat di modul, ini kakak pakai data yang di modul. Jadi diketahui dosisnya yaitu 1500 mg. Oke, kita tinggal input datanya 1500 dibagi dengan AUC. AUC ini, oke. Jadi dapat clearance-nya segini. Untuk volume distribusi, kita tinggal clearance dibagi KE. Setelah semuanya sudah dapat parameternya, adik-adik jangan lupa untuk melengkapi dengan satuannya. Jadi satuan ini penting ya. Jadi itulah tahapan penyelesaian model kompartemen 1. Jadi adik-adik juga bisa lihat bentuk dari model kompartemen 1 ini seperti ini. Oke, sekarang ke tahapan kompartemen 2. Pertama, blok data yang akan kita gunakan. Kemudian klik insert, cari yang smooth line. Kemudian sudah terlihat kurvanya, ada dua fase di sini, fase distribusi dan eliminasi. Kemudian kita beri nama kompartemen 2. Jika perlu untuk melihat R-square-nya, cari yang add red line, kemudian centang yang display. Kemudian jika sudah kalian dapatkan kompartemen 2, tahap selanjutnya adalah menentukan fase eliminasi. Di mana fase eliminasi ini didapatkan 3 data terbawah yang di blok warna kuning, kemudian caranya sama seperti tahapan tadi, tinggal kita tulis eliminasi. Kemudian kita tinggal klik kanan, cari add red line-nya, cari eksponensial dan centang display. Jika sudah didapatkan persamaan eliminasi, kemudian
kita bisa menentukan CP terminal dari persamaan di eliminasi yang sudah kita dapatkan dari kurvanya. Kita tinggal kopas, tinggal kita copy dulu, kemudian kita masukkan ke CP terminal. Kemudian kita tinggal berikan sama dengan buka kurung dan tutup kurung, E-nya kita ganti dengan eksponensial. Kemudian X-nya kita ganti dengan waktu. Kemudian kita tekan enter dan sudah didapatkan dan kita tinggal tarik dari atas ke bawah. Kemudian CP terminal sudah lengkap. Selanjutnya adalah tahapan kita mencari CP residual. Tahapan CP residual ini bisa kita dapatkan dari data sama dengan dulu, kemudian dari CP yang pertama dikurang sama CP yang terminal. Kemudian sudah didapatkan, kita tinggal tarik dari atas sampai bawah. Kemudian jika kita sudah dapatkan CP residual, kita bisa lanjut untuk mencari fase distribusi. Bagaimana caranya? Caranya sama seperti tadi, kita tinggal ambil 3 titik dari setelah absorpsi. Kemudian kita bisa beri warna terlebih dahulu. Kemudian setelah itu sudah diketahui titiknya, kita bisa klik insert sama seperti tadi tahapannya. Kita beri nama terlebih dahulu, distribusi. Kemudian kita bisa klik kanan, cari add red line. Kita centang eksponensial dan kedua display. Kemudian sudah terlihat persamaan didapatkan pada fase distribusi. Kemudian fase distribusi ini kita bisa pakai untuk tahap selanjutnya, yaitu CP distribusi, di mana kita tinggal memasukkan rumusnya saja. E-nya tinggal kita ganti dengan eksponensial dan X-nya kita tinggal ganti dengan waktu. Kemudian jika sudah kita dapatkan, kita tinggal bisa tarik garis untuk ke bawah. Kemudian jika kita sudah dapatkan CP distribusi, kita bisa lanjut ke CP residual 2. Nah, CP residual 2 ini sama seperti tahapannya seperti CP residual 1, yaitu tinggal kita kurangi saja dari CP residual pertama dikurang dengan CP distribusi. Kemudian kita tarik garis dari atas ke bawah. Kemudian jika dia terdapat minus, kita bisa ABS-in dengan cara ketik ABS di kurung pertama. Kemudian setelah kita tarik garis, sudah kita dapatkan hasilnya. Kemudian kita lanjut untuk tahap absorpsi, di mana kita bisa menggunakan data dari CP residual 2 tadi yang di blok warna hijau. Kemudian caranya mencari kurva juga sama, yang sudah terlihat. Kita bisa klik kanan seperti tadi, centang eksponensial dan display untuk melihat persamaan yang didapatkan. Ini dia hasil kurva dari kompartemen 2, ada absorpsi, distribusi, dan eliminasi. Setelah kurva masing-masing sudah didapatkan seperti absorpsi, distribusi, dan eliminasi, kemudian adik-adik juga sudah bisa menentukan persamaan pada kompartemen 2 ini.
di mana persamaannya itu terdiri dari fase distribusi ditambahkan dengan fase eliminasi dan dikurang dengan fase absorpsi. Kemudian setelah mendapatkan persamaan, adik-adik juga bisa menentukan masing-masing parameter yang terdapat pada kompartemen 2. Jadi sebelumnya adik-adik juga harus menentukan terlebih dahulu AUC pada masing-masingnya. Kemudian adik-adik juga harus menentukan AUC totalnya dengan cara sum diblok dari data AUC awal sampai AUC akhir. Kemudian dapatkan AUC total, tinggal kita masukkan ke parameter ini. Kemudian untuk dosis obat, karena ini memakai data seperti yang ada di modul, diketahui 500 mikrogram. Kemudian untuk KA-nya, adik-adik bisa lihat pada absorpsi ini di sini untuk melihatnya. Kemudian KD-nya untuk distribusi dan KE-nya untuk fase eliminasi. Setelah itu adik-adik juga bisa menentukan T setengahnya dengan cara atau rumus ln 2 dibagi sama KE, di mana di sini Asda sudah menyajikan rumus-rumus untuk penyelesaiannya untuk mempermudahkan adik-adik dalam belajar nantinya. Di mana kita tinggal masukkan saja, dapatkan hasil segini, kemudian AUC totalnya kita sudah dapatkan dari sini. F tunggal ini biasanya sudah diketahui. Jika kombinasi, dia akan dicari. Kemudian untuk paracetamol sendiri, untuk F-nya tunggal ini adalah 90%, jadi kita tinggal tulis di sini 0,90 atau 0,9. Kemudian untuk volume distribusi, clearance, Tmax, dan Cmax, rumusnya juga sudah tertera di sini dan adik-adik bisa coba sendiri untuk melakukan tahapan-tahapan penyelesaian pada kompartemen 2 ini. Itu tadi tahapan kompartemen 1 dan kompartemen 2. Jadi adik-adik juga sudah bisa membedakan tahapannya dan bentuk kurvanya ya. Jadi pada kompartemen 1 dan 2 tetap ada fase eliminasi seperti yang terlihat gambar di video. Hanya saja pada kompartemen 1 distribusi dan eliminasinya sangat cepat sehingga di grafik terlihat jadi satu. Jika pada kompartemen 2 ada distribusi dan pos distribusi. Pertama di kompartemen sentral dulu, baru nanti ada distribusi lagi atau disebut dengan pos distribusi ke kompartemen jaringan. Jadi pada grafik terlihat dua lengkungan dari distribusi dan pos distribusi baru eliminasi. Ini yang menjadi kompartemen 2 ini lebih lambat. Seperti itu ya adik-adik. Semoga dengan adanya video ini adik-adik lebih paham untuk membedakan tahapan penyelesaian model kompartemen 1 dan model kompartemen 2.